Kang Bro, akhirnya di depan mata IWB ini ada new NMAX terbaru. Dan kalau kita lihat aslinya, Cak, walah mas ini memang ganteng banget. Bagaimana sosok lampu depannya yang memiliki ciri khas sebagai motor angker, Cak. Nah, teman-teman, mungkin sebelumnya IWB sudah review buat sampean tentang NMAX ini, tapi bolehlah ya sekarang IWB langsung ya review buat sampean bagaimana sosok aslinya, detailnya, karena IWB ingin sampean merasakan seperti apa sih detailnya, sehingga sampean akan mendapatkan gambaran nih kayak apa sih motor dari Yamaha terbaru ini NMAX yang trending, Cak. Dan berkali-kali IWB kemarin trending 8, jadi maturun bersama semuanya. Tapi nggak apa-apa, kita akan ulang lagi untuk bikin gambaran ke sampean tentang bagaimana sosok dari new NMAX. Nah, Cak, secara feel kalau kita lihat pertama kali ternyata kita bisa pastikan bahwa sosok NMAX ini lebih menjulang, Cak. Jadi boso nih, visornya tuh lebih tinggi. Kemudian juga detail dari shape-nya, kiri kanan itu sebenarnya nggak bisa kita katakan kecil, tapi juga nggak gede-gede banget, nggak, tapi compact. Nah, untuk lampu-lampunya yang menjadi kekuatan dari NMAX ini adalah ini, Cak, DRL-nya. Jadi kalau kita lihat dari jauh, sampean nggak usah ngomong aja ya. Dari jauh seperti ini udah langsung tahu, wah ini NMAX. Ini NMAX nih, identitasnya kuat banget, sangat terasa kuat. Nah ya kan, jadi lampunya dari jauh sudah hanya dari kontaknya di onin, dia langsung ada siluet ya DRL yang sangat kuat. Nah kita lihat dari sini dulu, Cak. Sekarang kita intip dari casing-casingnya. Untuk casing, nah ternyata di sini ada kayak, lihat. Jadi untuk tumpuan dari lampunya, lampu jauhnya ini ada kayak shape yang kita lihat ya. Jadi ada coakan di sini, Cak. Seperti ini, Mas. Dan lampunya jika kita perhatikan ternyata ini disuplai oleh Koito, Cak. Mantep nih, Cak. Jadi kalau Koito ya sama tahu sendiri ya, kualitas lampunya di sinar lampunya tuh selalu tajam. Walaupun kita perlu ngetes lagi memastikan, tapi yang jelas seperti itu. Dan kalau kita lihat dari samping, ini kok kayak sekilas kayak GSX ya, Cak ya. Bener nggak? Sama nih nggak kayak GSX? GSX 600 atau muka-muka Suzuki ya, mukanya seperti ini karena ada proyektor. Dan ini adalah dual proyektor, dimana proyektornya yang atas ini adalah lampu jauh dan lampu dekatnya di bagian sini. Kalau kita lihat dari dekat seperti ini, nah ya, jadi pasti terang banget. Kita coba matikan aja ya, jadi biar gak terdistorsi. Oke, nah kita lihat dari atas seperti ini tuh ya kan, saya bisa lihat nggak, dari atas ada shape coakan ya, jadi dia menonjol. Di sini ada kayak keluar begitu. Dan kalau kita lihat dari atas seperti ini, Mas, tuh ya. Nah, untuk bagian lampu-lampunya ini ternyata jika kita perhatikan di bagian sini full LED ya, dan di sini ada efek kayak hitam-hitam gitu, Cak. Jadi shape-nya lancip tipis. Ini adalah lampu sen, Mas. Nah, seperti ini ya. Jadi dari lampu mukanya aja udah garang banget. Kemudian bagian sini, Cak, bagian sini ada kayak lidah ya, keluar begitu. Dan teman-teman kalau kita lihat di bagian area sini juga nonjol. Jadi memang layer per layernya sangat jelas sekali. Dan yang menarik adalah ternyata material di bagian kolongnya sini adalah material yang kayak tuils ya, tuils karbon. Jadi nggak polosan, Cak. Wih, ternyata gini ya, WB baru tahu loh. Soalnya kemarin kan WB nggak lihat langsung nih. Posisi dari klakson di sana, Cak. Dan di sini banyak sekali baut-baut. Ini kekuatan Yamaha begitu tuh, bautnya banyak. Jadi kalau sudah berumur tetap solid ya, bodi-bodinya tuh nggak gampang oblak. Nah, ini ada bolong-bolongan ya untuk membantu cooling system dari engine-nya. Terus kemudian di bagian area suspensi masih sama dengan sebelumnya, teman-teman. Dan kalau kita lihat dari bawah seperti ini, nah kayak gitu. Oke. Nah sekarang kita lihat dari samping, Mas. Untuk dari samping, teman-teman, sampean akan lihat sebuah desain dari fender yang wow. Lihat nih fendernya, Cak. Fendernya tuh gede dia sampai ke bawah. Jadi kalau sampean ada yang komen, Cak WB fendernya bagus nggak sih? Dikatakan ini bagus karena feelnya jadi kayak X-Max ya. Lihat nih dari atasnya ya. Perhatikan dari moncongnya itu agak pesek ya, tapi dia nih lihat seperti ini. Nah, agak pesek modelnya, tapi dia menjulang tinggi. Ini sih garang banget sumpah. Garang, Cak ini. Ini Yamaha itu paling berani sih kalau desain, biar saku ya.
ciri khas dari Yamaha. Dan teman-teman untuk peleknya masih sama, Ibu sudah share sebelumnya bersama semuanya dengan ukuran 110/70 ring 13 inci ya. Dan di sini Yamaha Indonesia untuk pelek-peleknya floor tubeless. Dan di sini ada tuh, ada kayak corong sana tuh. Baunya banyak banget, gile, lihat tuh. Baunya Mas. Sangar ini. Nah, bagian samping Cak ada kayak coakan di sini ya. Jadi shape, ada emblem Yamaha, ada tulisan Tex Max NMAX. Dan jika kita lihat di bagian bawah sini ada perubahan yang pasti ya. Tapi tetap Yamaha mempertahankan model dashboardnya. Dashboard lagi apa? Decksnya. Decksnya selonjoran ya, kekuatannya di sana. Dan di sini ada grip-gripnya. Seperti ini shape gripnya. Dan memang keset banget ya grip dari karet-karetnya ya. Dan di sini ada pengikat ya. Jadi beda dengan sebelumnya pengikat. Lalu teman-teman untuk bagian area sini, nah untuk area fuelnya. Jadi kalau kita coba ya, yes, fuelnya seperti ini, tutup bensinnya dan sudah ada tatakan di sini Cak. Jadi kalau sampean isi bensin nggak usah khawatir, aman jaya melegenda. Jadi tutup bensinnya sudah ada covernya, tutup. Seperti ini, tutup, yes. Nah untuk bagian area sini Cak, coba IWP nongkrong ya. Nongkrong di sini Mas. Nah ini adalah bagian kunci-kuncinya, smart key, fuel, seat, sama dengan sebelumnya. IWP nggak usah jabarin lagi. Dan di sini ada, nah ini ada raknya. Dan di raknya sini ada USB-nya. Nah, sorry kita lihat, yes, USB charger. Dan di bagian sini sudah ada raknya pula. Nah, dan ini raknya ya nggak terlalu dalam sih, cuman cukup buat handphone Cak. Nah, buat nyimpen sesuatu cukup. Seperti ini Mas. Oke. Nah, kalau kita bahas mengenai detailnya, Cak, IWB fix katakan ini keren ini. Cover sininya aja itu beda. Jadi kalau kita lihat dari aslinya ya, Yamaha menjejali plastik yang punya kontur seperti ya kayak mobil-mobil ya. Sama tahu nggak? Kalau dashboard mobil itu kan ada kayak nih, apa namanya, kulit jeruk gitu ya. Lihat nih, tuh bintik-bintik kulit jeruk. Ini kelihatan nggak sih ini handphone BB kok kayak error-error gini ya? Nah, kelihatan nggak di dekat seperti ini? Tuh, agak error nih. Nah, ya kan, kelihatan nggak sampean? Jadi feel-nya lebih mewah. Apalagi di sini ada kayak pemanis-pemanis ya. Jadi warnanya abu-abu. Jadi kalau kita nongkrong di motor ini, di NMAX terbaru ini, saya merasa motor ini lebih mewah dibandingkan dengan sebelumnya. Apalagi kita disodorin dengan nih dia nih. Nah, tombol-tombol yang wow banyak banget ya teman-teman. Tombolnya kalau sama naik ke IWP nih, lihat. Jadi teman-teman kalau kita nyalakan, coba ya kita nyalakan, tes Yamaha, hello Yamaha ya, langsung ada warning. Nah, while riding ada attention lah, itu bukan masalah. Dan teman-teman untuk di bagian menu-menunya sama, tinggal pencet tengah sini. Ini menu ya. Ini menu, ini milih atas bawahnya. Oke. Ini untuk lampu jauhnya, lampu dekat, dan ini mode. Nah, ini mode. Mode ini untuk memilih antara sport dan tone. Ini tuas lampu sen, klakson, shift-nya, dan ini back-nya. Jadi kalau kira-kiranya ya, kalau kita pencet-pencet Cak ya. Nah, kita pencet-pencet tuh dari sini Cak. Dari sini dulu. Oke, langsung ada musik. Ini yang tipenya yang tinggi ya, yang 43 jutaan. Lalu ada Odo. Oke. Kita coba dari sini ya. Ini harus terkoneksi dulu ke Bluetooth. Ini backnya di sini Cak. Nah, backnya di sini. Jadi kalau kita pilih musik, ada settingan. Oke, traction control bisa on off. Oke. Kita back. Connection itu untuk pairing dengan handphone. Informasi atau reset dari sini. Trip mileage, vehicle info dari sini. Nah, average speed dan sebagainya semuanya di sini. Oke. Nah, kemudian jika kita lihat dari luarnya ada weather. Weather itu kalau sudah terkoneksi dengan handphone ya. Kalau belum ya nggak bisa. Jadi ada cuaca, notification telepon, message, navigasi juga sama, koneksi dengan handphone, dan meter display. Nah, ini ada menggunakan tachometer atau ECVT. Nah, bisa atau menggunakan average fuel. Jadi ada tiga tipe sorry ya. Kita coba ya. Meter display bisa ke speed. Nah,
jadi kalau speed ya jadi begini, bentuknya persis banget dengan X-Max. Itu intinya. Jadi kalau kita pencet ya, speed visualizer. Nah, kita gas. Nah, ini memang WP harus jalan nih, tapi nggak apa-apa, yang penting sampean tahu dulu ya. Jadi seperti itu. Dan teman-teman untuk merubah dari CVT-nya itu sama bisa pencet yang di sini. Nah, kayak gitu. Oke, Y-shift-nya di sini. Ada 3 level dan Y-shift ini memang harus jalan, Cak, baru dia bisa aktif. Nah, kayak demikian ya kalau kita nyalakan. Jadi sama bisa ngeliat RPM-nya seperti apa. Dari sini ya kan, pergerakan dari putaran mesin. Ini keren. TCS nyala. Ya, oke. Nah, gitu ya, Cak ya kira-kira. Jadi kalau kita nongkrong di motor ini, di NMAX terbaru turbo ini seperti ini. Kalau yang sebelah kanan sama, dan ini ada Triple S, hazard, dan starter. Kayak demikian. Oke, sekarang kita turun dari motor, dan teman-teman kita lihat seperti apa dari samping. Nah, untuk dari samping, Cak, saya ngelihat sebuah desain yang memang NMAX banget. IWB sudah tekankan kesampaian bahwa NMAX tidak akanlah lompat dari yang sudah ada. Jadi NMAX akan tetap seperti NMAX, yang mana secara basis dari desainnya tuh ya NMAX banget seperti ini. Agresif ya, berotot. Tapi sentuhannya ini berbeda. Jadi kalau kita lihat bagian shape di sini pun berbeda, Cak. Lihat nih. Nah, ya kan perbedaan di sini. Nah, yang menarik adalah ternyata di bagian behel belakangnya itu tinggi, Cak, panjang dia. Mungkin secara visual kok kayaknya kurang cakep gitu ya. Tapi teman-teman, saya harus tahu bahwa dengan adanya behel yang panjang gini akan membantu sampean kalau boncengannya gede ya. Jadi tertahan dengan ini, dengan behel ini, jadi secara fungsi akan lebih baik. Kemudian juga di sini, Cak, lihat nih, layer-layernya ya, sambung-sambungannya, lihat tuh. Dari samping seperti ini. Jadi memang ini adalah sebuah motor NMAX generasi ketiga yang level up. Itu dari kacamata kita, cakep ya bentuknya. Dan bagian ini dia, plat nomornya sudah terpisah. Dia masih bolam biasa, ada mata kucing di sini dan subtank. Suspensi subtank seperti ini. Lalu di bagian arah sini, Cak, ya box filternya sudah ada tulisan YECVT, Yamaha Electronic CVT ya. Dan di bagian arah sini, nah ini yang beda, Mas. Ini berbeda ya dibandingkan dengan yang biasa, yang Neo. Neo itu nggak seperti ini. Bagian cover CVT-nya dia biasa aja. Jadi kalau kita lihat bagian sini juga berbeda. Dan jika kita lihat di bagian kolongnya seperti ini, sudah ada protektor untuk cipratan, dalamnya seperti itu. Nah, teman-teman seperti itu ya. Dan ini bagian lihat nih, standar sampingnya pun ada penguatnya di sini, mantap juga ya. Seteliti itu, kalau kita lihat dari belakang seperti ini, Mas. Nah, tuh ada tulisan Yamaha Motorcycle Connected. Yes, bagian belakangnya sebuah desain yang kompak sekali. Lihat. Nah, bagian atas. Yes. Samping. Dan kita lihat di bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang, Cak, kita coba nyalakan ya. Nah, untuk bagian belakang ini memang tipis ya untuk lampunya, Cak. Dan ternyata Yamaha menjejali seperti yang sudah kita prediksi. Dimana untuk bagian lampu-lampunya kita nyalakan seperti ini, ketika direm seperti ini. Coba kita lihat dari jauh. Yes. Oke. Lampu senya cakep banget, lampu senya terang banget. Mungkin kalau sama ngelihat di video nggak tahu kelihatan, tapi kalau ngelihat asli terang banget. Lampu sen satuan. Yes. Seperti itu. Kita coba intip yang depan ya, Cak. Untuk lampu sen yang depan. Tuh. Ini lampu hazardnya. Oke, lampu sen. Oke, lampu jauh. Tuh. Tuh, Cak. Woi. Terang banget. Mantap. Sip. Thank you, Wan. Jadi dari samping body bunyi seperti ini, Mas. Sama lihat lekuk-lekuknya ya. Ini
maco sih, dari kacamata kita maco. Nah, dari belakang lampunya tadi. Dan untuk bagian lampu mas, kalau kita lihat dari aslinya, ini ternyata memang cakep sih. Jadi dia ditarik oleh Yamaha ya, menyatu dengan casingnya. Dan di sini ada emblem garpu tala. Dan yang ibu suka adalah ternyata disuplai oleh Stanley mas. Nah iya toh, kalau Stanley sama tahu sendirilah kualitasnya cak. Jadi nggak usah khawatir. Dan ini terpisah, tapi sebenarnya ini adalah satu rangkaian cak. Kalau sampean ingat bocoran IWB kemarin yang kita temukan lampu yang diduga NMAX di Pasar Loak itu kan menyatu jadi satu. Jadi ini satu komponen yang gede tapi dipisahkan oleh casing seperti ini. Nah kira-kira demikian ya mas ya. Jadi memang cakep sih, garang ya cak ya, seperti itu. Dari samping seperti ini, jadi sampan intip aja. Kalau untuk bagian fender-fendernya mirip ya, nggak terlalu banyak berubah. Kalau kita lihat dari jauh seperti ini, pelek-peleknya pun juga mirip. Mereknya, peleknya nggak berubah. Terus bagian knalpotnya juga masih sama. Dan yang paling ibu suka, untuk yang model turbo ini ternyata cover radiator sudah keren seperti ini. Nah ada pemanis kayak glossy begitu cak, plastiknya ada karakter kayak karbon gitu ya modelnya ya. Nah seperti ini, dia beda loh dibandingkan dengan Neo ya untuk cover dari radiatornya. Lalu untuk suspensi sama ya, modelnya model subtank. Dan kalau kita lihat di bagian bawah sini satu piston masih sama. Jadi ukuran dari bannya 130 per 70 ring 13. Nah, kayak demikian cak ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini. Yes, dan untuk bagian, nah ini mas, yang Tex-Mex ini memang cakepnya adalah di bagian joknya. Joknya ini kelihatan mewah, joknya kelihatan mahal karena Yamaha menjejali jok yang bahannya termasuk kayak gitu ya, luxury gitu ya. Jadi di sini ada warna hitam, kemudian di sini hitam pula, tapi beda material dan stitchingnya atau jahitannya warna coklat seperti ini. Di sini ada emblem ya, cetakan NMAX di bagian area sini. Ya, jadi kelihatannya mewah. Samping sini juga hitam, hitamnya hitam banget lah gitu ya. Dan yang paling juga membuat IWB surprise adalah tara. Nah ini Kang Mas. Ternyata di bagian dalam sini plastiknya pun berbeda cak. Plastiknya pun kayak model-model punya X-Max. Jadi ada konturnya, ada coraknya kayak macam apa ya? Two wheels ya? Apa sih? Two wheels itu karbon ya bahasanya. Two wheels karbon ya. Nah, seperti ini lihat nih corak-coraknya. Tapi dalamnya sini enggak cak, hanya di bagian area sini. Nah, bagian dalamnya seperti ini, Mas. Dalamnya seperti ini. Dan jika kita lihat bagaimana dari sisi dalamnya seperti ini. Kalau untuk bagasi masih sama cak, nggak berubah ya. Jadi masih 25 liter. Dan sistem dari pengungkit untuk bukaannya maksimal segini. Ciri khas NMAX. Tapi dari kacamata kita sih cukup lah cak. Sama mau masukin apa ya nggak? Mau, jadi dia nggak bisa mentok ke atasnya, nggak bisa cak. Maksimal segini. Tapi menurut IWB sih oke. Sekali lagi udah cukup seperti ini. Nah ciri khasnya demikian. Nah seperti itu. Oke, dan inilah kalau kita lihat sosoknya seperti ini. Yes. Nah, yes, mantap tenang. Oke, jadi inilah sekilas review IWB detail dari NMAX Turbo. Semoga memberikan pencerahan ke sampean yang mungkin penasaran. Jadi sampean tahu seperti apa sosoknya dari atas, ya kan? Dari atas seperti ini, lalu dari samping seperti ini. Kita putarin, kita nyalakan dulu. Kita putarin dari samping kiri, harmoni ya, desainnya harmoni MTWP, garang, tinggi, menjulang, dan tadi WB ngetes enak banget. Dan sekarang kita mungkin akan coba jajarin dengan NMAX yang generasi pertama, kalau sampean mau, biar sampean tercerahkan, ya enggak? Nah, seperti ini, Cak.
Nah, Cak, jadi itu sekilas review WB. Ya mungkin agak basi Kang Mas, tapi nggak masalah. Yang penting kan kita review sesuai dengan pandangan IWB yang langsung melihat. Dan memang suka nggak suka, ada beberapa poin yang membuat motor ini bakal, sepertinya ya, bakal membuat sampean para remaja ya, para pemuda ini suka. Karena mukanya nggak usah sama otak-atik, dari sononya sudah garang banget seperti ini. Mukanya ini memang muka yang berani, katakan bengis banget. Dan ya, sekali lagi kalau sampai nanya mengenai kelengkapan fitur, ini adalah standar baru buat motor 150 cc maxi scooter. Jadi BP katakan standar baru, soalnya memang lengkap semuanya, Cak. Riding mode-nya ada downshift-nya, ada shifting untuk tambah akselerasi. Jadi ini adalah sesuatu gebrakan yang patut kita apresiasi. Dan teman-teman, untuk sampean yang mungkin komen, tapi Cak WB kan mahal 45 jutaan, kan ada yang harga 37 jutaan. Jadi sama sesuaikan saja budget sampean. Yang turbo itu sudah 37 jutaan ya, maksudnya ya harga terendahnya, dan tertingginya Ultimate itu terbatas, itu di angka 45 jutaan sudah mendapatkan dampernya. Jadi teman-teman demikian ya kira-kira. Dan untuk yang Neo dengan model dan desain yang sama, engine yang lama ya dengan beberapa sentuhan, itu dijual di 32 jutaan dan juga 33 jutaan. Jadi sama sesuaikan saja, sesuai kantong. Kalau IWB sih jangan nanggung, Cak, langsung saja yang tertingginya karena memang beda banget. Itu aja, Cak, update pembenaran bersama semuanya tentang New NMAX Turbo langsung dari sirkuit Sentul, karting Sentul. Sebelum cerahkan semuanya, dan sekarang semuanya komen kira-kira warna yang terbaik buat sampean terganteng apa, Cak? Semuanya komen di bawah. IWB sedang ya udah lihat nih kira-kira kayaknya pengen nombo yang satu kira-kira ya. Yang tertarik tadi gara-gara ngetes langsung, wah kok enak ternyata ya. Cuman komen kira-kira WP harus milih yang mana. Komen di bawah, Cak. Dan seperti biasa kalau semuanya suka video ini, semuanya like, share, dan subscribe. Ojo lali, Cak. Sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.